Perkenalkan, saya Rima Mesara dengan kode NIM 20051111077. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Kali ini saya akan membawa materi yaitu awal perkembangan SI dan PKI. Ditunggu slide selanjutnya ya. Bye bye. Baiklah, yang pertama ada munculnya organisasi Sarekat Islam. Sebelum menggerakkan Sarekat Islam, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Hamaludin di Kampung Ngawen, atau yang disebut dengan Kampung Solo pada tanggal 19.912. Ada pula sebagian pendapat yang mengatakan bahwa SDI telah berdiri pada tahun 1905. Latar belakang berdirinya Sarekat Islam yaitu adanya persaingan antara pedagang Cina dan Jawa. Karena perubahan tingkah laku dan arogansi pedagang Cina, tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan kembali kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama. Selain itu, tujuan Sarekat Islam untuk mengembangkan perekonomian yang berkali-kali ditekankan oleh pemimpin Sarekat Islam terkemukakan yaitu oleh Cokro Aminoto. Dalam pidatonya pada rapat besar di kebun binatang di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913, ia menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat perekonomiannya agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Kemudian usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa sendiri diterima dengan antusias oleh masyarakat lapisan bawah. Orang cilik mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang sudah lama dinanti-nantikan. Maka tidak heran lagi Sarekat Islam menjadi populer sebagai kalangan masyarakat bawah. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Sarekat Islam sudah tumbuh jadi organisasi yang sangat berkembang dan pesat. Nah, karena itu pemerintah Hindia Belanda yang harusnya mencermati jejak Sarekat Islam yang dianggap membahayakan karena mampu membolisasikan massa. Dan mengenai reaksi terhadap luasnya anggota Sarekat Islam, Gubernur Jenderal Hindenburg berpendapat bahwa Sarekat Islam merupakan kenyataan bahwa orang pribumi putra mulai memikirkan nasibnya dari kalangan Kornre Raja IV, bahwa menerima Sarekat Islam secara wajar, tetapi di pihak lain kehadirannya merupakan ancaman bagi keamanan dan ketertiban bupati yang progresifisnya membahayakan kongres para raja yang menduduki jabatan cabang Sarekat Islam, sedangkan bupati yang berkonservatif akan menolak kehadiran Sarekat Islam dan dianggap kewibawaannya dan posisi terancam. Namun ada sebagian orang menganggap Sarekat Islam sangat negatif. Bupati Cirebon menganggap pemimpin Sarekat Islam sebagai priai atau yang gagal dengan perkumpulan yang bertindak macam-macam. Satu-satunya kemajuan Sarekat Islam, mereka adalah orang yang lebih bersikap aksi, bersikap longgar terhadap Sarekat Islam. Gerakan Bumi Putra memang sudah ada. Nah, orang harus mencerminnya, tetapi sebaik dengan dan jiwa sikap
agung bagi Inderbag begitu saja tidak ada gunanya, apalagi dengan tekanan penindasan jalan yang terbaik baginya adalah membuat kanalisasi yang artinya yaitu mengurangi kerusakan kuat sehingga tidak timbul kekuatan besar yang dapat menghancurkan eksistensi pemerintahannya. Inderbag hanya memberikan badan hukum pada cabang-cabang syarikat Islam, yang berarti hanya bercabang pada lokal yang secara resmi. Hubungan antara cabang organisasi dan sentral syarikat Islam diperlemah. Dan yang kedua ada perkembangan organisasi syarikat Islam. Politik analisasi dari dapat dikatakan berhasil karena CSI baru diberikan pengakuan badan hukum pada bulan Maret 1916 dan keputusan ini diberikannya pada waktu ia hampir berhenti dari jabatannya. Inderbag juga diganti oleh Gubernur Jenderal Van der Bak Siktirum dari 1916 sampai 1921 yang juga sebagai pendulanya sikap agak simpatik terhadap syarikat Islam. Dalam Kongres Islam pada tahun 1916, Cokro Aminoto panjang lebar meraihkan pemerintah sendiri untuk rakyat Indonesia. Sementara itu pertahanan India mulai banyak membicarakan tentang golongan tertentu sehingga terbentuk Komite Pertahanan India. Nah, pada bulan Juni 1916 di Bandung diadakan kongres pertama yang dihadiri oleh 80 syarikat Islam dan lokal dan meliputi 360 orang. Sebelum diadakannya Kongres Syarikat Islam kedua pada tahun 1917, Jakarta muncul sosialisasi Skolsiner yang diwakili oleh Semawan yang pada waktu itu menjadi syarikat Islam lokal sekarang. Namun Kongres itu tetap memutuskan bahwa perjuangan syarikat Islam tidak mendapatkan atau pemerintah sendiri. Selain itu ditetapkan juga asas-asas kedua yang berupa pada Strasbourg Van der Hof menjadi kapitalisme atau perjuangan melawan penjajahan dari kapitalisme yang jahat. Sejak itu Cokro Aminoto dan Anglo-isme mewakili dan Dewan Rakyat Kongres ketiga yang dilakukan pada tahun 1919 di Surabaya memiliki anggota yang anggotanya 450.000 orang yang berasal dari 47 syarikat Islam awal. Pengaruh Samoan yang semakin menjalar di tubuh syarikat Islam dikatakannya bahwa pertentangan yang terjadi bukan hanya dari penjajah dan terjajah, tetapi ada kapitalis dan Kongres Syarikat Islam yang keempat pada tahun 1919 Syarikat Islam memperhatikan buruh pada saat kerja atau SS karena Syarikat Sekerja membutuhkan partai politik dalam menghadapi tim pemerintahan kolonial. Kemudian terbentuklah Persatuan Syarikat Sakerja yang beranggotakan Syarikat Sakerja Pengaduan dan Syarikat Sakerja Pegawai Pabrik dan Syarikat Sakerja Pegawai Kereta Api. Nah, setelah terjadinya peristiwa Cimamire, maka pada akhir 1919 diadakan Syarikat keempat. Kemudian Syarikat Islam tetap ditetapkan dengan landasan perjuangan antar bangsa yang berarti perjuangan pemerintah kolonial harus terus dilakukan. Selanjutnya Kongres Syarikat yang kelima pada tahun 1921. Semawan mengajarkan bahwa kritik terhadap kebijakan syarikat pusat sehingga dapat menimbulkan perpecahan.
kapitalisme sebagai debat utama pada penjajahan. Nah, jadi yang perlu ditantang adalah penjajahan oleh tindakan kapitalis. Kemudian rupanya gejala perpecahan semakin jelas dan juga aliran itu ternyata tidak dapat dipersatukan. Di dalam Kongres ke-6 yang diselenggarakan pada akhir 1921 yang disetujui oleh adanya disiplin partai, sehingga akibat dilaksanakannya disiplin partai maka Semawan dikeluarkan dari Syarikat Islam karena berlaku ketertentuan bahwa tidak boleh merangkap dengan anggota dengan partai lain. Dengan demikian terdapat dua aliran Syarikat Islam, yaitu yang pertama ada yang berasaskan kebangsaan keagamaan yang berpusat di Yogyakarta. Yang kedua ada berasaskan komunis yang terpusat di Semarang. Selanjutnya Kongres yang ketujuh yang diselenggarakan pada tahun 1923 yang memutuskan bahwa Sentral Syarikat Islam diganti menjadi Partai Syarikat Islam PSI. Selanjutnya ditetapkan partai di cabang Syarikat Islam yang mendapatkan komunis yang mengatakan dirinya bernaung dalam Syarikat Rakyat yang menyatakan bahwa bangunan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Asas perjuangan PSI adalah non-komerasi yang artinya yaitu organisasi itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, tetapi organisasi itu mengizinkan anggotanya dalam anggota Dewan Rakyat yang atas nama sendiri. Kongres PSI pada tahun 1927 menegaskan asas-asas perjuangan bahwa tujuannya adalah mencapai kemerdekaan nasional yang berdasarkan agama Islam, yang karena tujuannya dinyatakan dengan tegas maka tentang kemerdekaan nasional, maka PSI menggabungkan diri dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Bangsa Indonesia atau PPPKI. Nama PSI ditambah dengan Indonesia untuk menunjukkan tujuan perjuangan kebangsaannya yang menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII pada tahun 1927. Perubahan nama itu dapat dikaitkan dengan datangnya Dr. Sukiman dari Belanda. Nah, di dalam organisasi PSII dapat terjadi perbedaan. Yang satu yang diwakili oleh Cakrimono di perjuangan kebangsaan, dan di pihak lain dari Dr. Sukiman keluar dari organisasi dan mendirikan Partai Islam Perjuangan Islam, maka akhirnya dua aliran itu dapat disatukan pada 1937. Persatuan dalam PSII hanya berlangsung dalam singkat karena Dr. Sukiman memisahkan diri dari yang diikuti oleh Wibowo, Kasman, Simojo dan sebagainya. Selanjutnya pada 1940 Kartosuwiryo mendirikan PSII. Kartosuwiryo setelah keluar dari PSII lama, pada saat Jepang mendarat di Indonesia, kekuatan Islam terpecah menjadi beberapa aliran PSII. Ada Abdi Kususono, PSII, Kartosuwiryo, PII atau Partai PARII, Dr. Sukiman. Semua aliran itu tidak berdaya pada penduduk Jepang yang melarang kehidupan partai politik di Indonesia. Selanjutnya ada munculnya organisasi ISDV. Benih-benih Marx yang datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di bumi di Indonesia pada masa Perang Dunia I, yaitu datangnya seorang pemimpin negeri Belanda yang bernama Haji V.N. Sneevelt. Dia adalah anggota Sosial Demokratis Arbeidspartij atau SDAP.
atau Partai Buruh Demokrat. Di Indonesia, mula-mula ia tinggal di Semarang pada tahun 1913, menjadi sekretaris Semarang Senders Ferdinand. Bagi Sendervat, tinggal di Semarang adalah menguntungkan karena pusat seremoni perseporten Trainmek Personel atau VSTP Serikat Buruh di Indonesia pada waktu itu. Nah, merupakan suatu perkumpulan yang sudah tersusun baik. Atas pengalamannya, ia berhasil membawa PSTP ke arah yang lebih radikal. Pada tanggal 19 Mei 1914 bersama orang sosialis lainnya seperti C.N. Brandstätter, Heidegger, Der Axma yang berhasil mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Indi Sosial Demokrasi Frenemies atau SDP. Sandflick dan kawan-kawan merasa SDP tidak dapat berkembang karena di dalam masyarakat menganggap lebih efektif, lebih bersekutu dengan gerakan yang lebih besar yang dapat bertindak sebagai jembatan kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada hubungan ISI dan ISDP. Mula-mula bersekutu dengan Insulinde yang mempunyai anggota lebih besar daripada ISDP. Akan tetapi karena tidak memenuhi sasaran tujuan SDP sesudah 1 tahun kerjasama bersama itu bubar, sasaran selanjutnya dialihkan oleh Syarikat Islam yang pada saat itu pada tahun 1916 yang mempunyai ratusan ribu anggota dan merupakan suatu gerakan raksasa dalam pergerakan nasional. Indonesia dengan menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan nama blok di dalam SDP berhasil menyusup ke dalam masyarakat Islam dengan cara menjadikan anggota SDP menjadi anggota Syarikat Islam dan sebaliknya. Dalam waktu 1 tahun, Sandflick dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh mereka menguatkan kalangan di anggota Syarikat Islam. Mereka memperkuat pengaruhnya dengan jalan menunggangi keadaan buruk akibat Perang Dunia I dan makanan padi yang jelek serta ketidakpuasan buruh perkebunan sebab upah yang rendah membumbungnya harga. Ada beberapa hal yang berhasilnya SDP dan infiltrasi ke dalam tubuh Syarikat Islam. Yang pertama ada sentralisasi Syarikat Islam atau CSI sebagai badan koordinasi pusat masih sangat lemah. Kekuasaannya tiap-tiap cabang Syarikat Islam bertindak sendiri secara bebas. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan Syarikat Islam cabang. Dan yang kedua ada kondisi kepartaian pada masa itu memungkinkan orang untuk sekaligus menjadi anggota lebih dari satu partai. Hal ini disebabkan ada mulanya organisasi-organisasi itu didirikan bukan sebagai suatu partai politik, melainkan sebagai suatu organisasi guna mendukung berbagai kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi. Di kalangan kaum terpelajar menjadi suatu kebiasaan bagi setiap orang untuk memasuki berbagai macam organisasi yang dianggapnya membantu kepentingannya. Kemudian Sinefra dan kawan-kawan berhasil mengambil alih beberapa pemimpin muda Syarikat Islam menjadi pemimpin ISDP. Yang terpenting antara pemimpin muda yaitu adalah Simawan Darsena yang pada tahun 1916 menjadi anggota Syarikat Islam. Cabang Surabaya yang pada saat itu menjadi pusat CSI yang tidak lama kemudian
Semawan pindah ke Semarang yang pada saat itu telah mendapat pengaruh kuat dari SDP. Nah, akan tetapi karena orientasi sangat mistis di bawah SDP, mereka menjadi lawan CSI yang dipimpin oleh Sujarto Ardriminoto. Sarekat Islam sekarang sama dengan CSI, sengitnya dengan seperti mereka menyerang pemerintah kolonial dan kapitalis asing. Oleh karena itu, campur tangan SDP dalam pertikaian antara CSI dan SI Semarang dalam kongresnya bulan Oktober 1917, Sarekat Islam memutuskan untuk menghentikan sakral hubungannya dengan ISBP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.